Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat zikir ilahi yang dirahmati Allah, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Harapan dan doa saya semoga Anda semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan, yaitu amalan pembuka rizki. Namun sebelum lanjut dengan kerendahan hati, bantu channel kecil ini dengan like, komen, subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan tulis apa yang menjadi hajat Anda di dalam komentar. Pemirsa zikir ilahi yang dirahmati Allah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada dua kalimat yang ringan diamalkan oleh lisan tapi berat di timbangan. Dua kalimat tersebut yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala hanya baginya, dan subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Dalam sebuah kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, derajat hadis ini hadis muttafaq alaihi. Selain dua kalimat tersebut, ada sejumlah amalan ringan namun memiliki pahala besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa saja 7 amalan ringan berpahala besar yang bisa dilakukan setiap hari? Yang pertama, mengamini pada waktu sholat. Mengamini imam waktu sholat menjadi amalan ringan berpahala besar yang bisa kita lakukan, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam beramin maka beraminlah pula, karena barang siapa yang aminkan sesuai dengan aminnya para malaikat maka telah dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin dalam hal menirukan aminnya imam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai Yahudi dan bukan pula jalan yang sesat mereka, maka ucapkanlah amin, karena apabila ucapan aminnya sesuai dengan ucapan aminnya para malaikat, maka telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam sholat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, ya Tuhan, hanya untukmu segala pujian, karena barang siapa mengucapkan sesuai para malaikat, maka telah dihapuskannya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum beraktivitas. Dalam buku 200 amal soleh berpahala dahsyat oleh Abdillah F. Hasan menyebutkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, Pengasih dan Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan Bismillah merupakan suatu yang dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang keempat, tidur dalam keadaan suci. Tidur dalam keadaan suci menjadi amalan dengan berpahala besar yang mudah dilakukannya. Dalam Islam, tidur merupakan kenikmatan yang besar yang diberikan Allah keciptaannya, sehingga disunahkan untuk mensucikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan ialah tidurnya di waktu malam dan siang, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkannya. Quran Surat Ar-Rum 23. Yang kelima, bersyukur. Sujud syukur secara spontan saat mendapat kabar gembira, menyenangkan, saat mendengar kabar yang menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyukur bersujud untuk bersyukur. Yang keenam, mendengarkan azan. Amalan ringan berpahala besar. Yang pertama ialah mendengarkan azan. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar panggilan azan lalu berdoa, ya Allah Tuhan, panggilan yang sempurna, panggilan tauhid dan syolat yang didirikannya, berilah kepada Muhammad kemuliaan, keutamaan, berilah untuknya tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau janjikan kepadanya akan mendapat syafaatku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, istiqomah di dalam ibadah. Amalan ringan berpahala besar. Yang terakhir ialah istiqomah, adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakan amalan semampu kalian, sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang kontinu, berkesinambungan walaupun sedikit. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah pahala besar yang diberikan kepada kita. 7 amalan ringan berpahala besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.